Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah kami, yaitu Manajemen UMKM dan Koperasi, yang mengangkat tema memajukan perencanaan pada outlet bisnis UMKM dengan bisnis usaha Roti O cabang Stasiun Depok Baru, yang beranggota Fardo Octavia Pratiwi Supriyadi, Adelia Putri Ferninda, Tri Osami Wandari, Nabila Rahma Syafira, dan Kulafa Harbi An-Najmi. Yang pertama ada profil perusahaan Roti O. Profil perusahaan Roti O yaitu PT Sebastian Citra Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang F&B yang menyajikan roti, yaitu Roti O yang dibuat selalu fresh. Bukan hanya menjual cafe bar, brand Roti O juga menjual berbagai macam varian roti, bahkan minuman non-kopi. Selanjutnya ada misi dan visi Roti O. Misi visi Roti O yang pertama ada visinya, yaitu menjadikan Roti O sesuatu makanan berbeda yang memiliki citra rasa beragam dan lezat. Misinya yang pertama yaitu menciptakan dan menambahkan inovasi dalam varian rasa. Selanjutnya selalu memberikan kepuasan kepada konsumen, dan yang terakhir yaitu memberikan harga terjangkau dengan rasa yang lezat. Selanjutnya ada sejarah singkat Roti O. Pada awalnya, berdirinya Roti O di Indonesia berasal dari manajemen yang sama, yaitu satu manajemen di bawah brand Roti Boy, dengan pemilik brand Roti Boy dari Malaysia. Roti O adalah produk makanan dan minuman yang dimiliki oleh PT Sebastian Citra Indonesia. Produk ini didirikan pada tanggal 23 Mei 2012. Produk ini memiliki lebih dari 100 cabang seperti Jakarta, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Depok, Bandung, Bogor, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Kupang, Ambon, Pekanbaru, dan sebagainya. Produk ini sebenarnya hanya tersedia di Indonesia. Meskipun begitu, Roti O tampil berbeda dari segi pemilihan lokasi kedainya. Berbeda dengan roti lainnya yang membuka kedai di pusat perbelanjaan atau mall, Roti O juga membuka kedainya di stasiun atau bandara. Selanjutnya ada struktur organisasi yang terdiri dari HRD yang dipimpin oleh Wilayah Isa Jelita. Selanjutnya ada SPF yang dipimpin oleh Nurella, dan ada leadernya yaitu Pepi Ayuni, dan ada kasirnya yang dipimpin oleh Dianita Rustandi, bakernya yaitu Diva Satria dan Sekar Wulandari. Kegiatan usaha pada perusahaan Roti O. Roti O adalah roti dengan rasa kafe dan butter di dalamnya, yang disajikan selalu dalam keadaan hangat. Keunikan dan keunggulan Roti O ini yaitu mempunyai aroma kopi yang begitu khas daripada produk-produk roti lain. Roti O juga memiliki beberapa varian roti serta minuman seperti pertama ada Signature Coffee Bun, yang dimana Roti O menyediakan roti dengan topping krim, coffee, dan butter di dalamnya yang selalu disajikan dalam keadaan hangat atau fresh from the oven. Kedua, Roti O memiliki beberapa macam pastry yang terdiri dari 9 macam, yaitu ada chocolate pastry, cheese pastry, almond turnover, beef pastry, sausage croissant, tuna pastry, butter croissant, banana choco cheese, and sultana pastry. Dan Roti O juga memiliki beberapa macam minuman yang begitu banyak variannya, yang terdiri dari 21 macam minuman, yaitu ada bottle brown sugar, bottle creamy vanilla, bottle hazelnut, bottle choco brown sugar, kopi O brown sugar, kopi O regal, kopi O hazelnut, kopi O choco brown sugar, hot mocha latte, hot americano, hot chocolate, hot caramel latte, hot cappuccino, hot black tea, ice hazelnut choco, ice black tea, ice chocolate, ice caramel latte, ice cappuccino, ice americano, mocha blended, chocolate blended, caramel blended.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang target dan segmentasi pasar roti O. Sebelumnya, kita akan membahas target dari pasar roti O tersendiri, yaitu produk roti O memiliki target pasar untuk semua kalangan masyarakat. Jika dilihat dari segmentasi pasar roti O, dilihat dari demografis, roti O memilih segmentasi anak-anak hingga orang dewasa. Jika dilihat secara ekonomi, kalangan menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang identifikasi peluang roti O. Yang pertama, masyarakat yang tidak sempat membuat sarapan pagi-pagi. Yang kedua, ada acara atau pesta. Yang ketiga, kalangan pecinta kopi. Dan yang terakhir, masyarakat yang sedang berpergian jauh. Lalu ada strategi pemasaran roti O. Yang pertama ada produk roti O. Roti dengan topping kopi kering dan renyah di permukaan, daging roti yang lembut, serta mentega meleleh di dalam, sehingga sebagian besar konsumen dari semua kalangan umur menyatakan enak. Bahkan bukan pecinta kopi pun bisa menikmatinya. Serta roti O memiliki ukuran roti yang pas, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Yang kedua ada price roti O. Dengan menetapkan penetrasi pasar, roti O menetapkan harga yang ditawarkan berkisar 13.000 per buah. Yang ketiga ada promotion. Roti O melakukan promosi dengan menggunakan brosur atau poster yang ditempatkan di tempat-tempat yang ramai, serta menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Namun, bukan hanya itu, roti O juga menggunakan aroma roti yang khas untuk menarik para pelanggan. Yang keempat ada place. Lokasi penjualan roti O bertempat di gerai-gerai roti O dengan lokasi yang strategis, yaitu seperti di stasiun, di bandara, ataupun di mall. Dan ada beberapa gerai di pinggir jalan yang sering dilewati oleh banyak orang. Adapun analisis SWOT mengenai roti O. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu harga roti terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan dan memiliki banyak varian rasa serta varian menu. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan, yaitu produk roti O hanya bertahan 1 hari dalam keadaan matang. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang, yaitu roti O memiliki konsep kekinian yang mengikuti tren, serta memiliki ciri khas tradisional dan modern yang disukai oleh banyak orang. Dan yang terakhir, ada threat atau ancaman, yaitu harga bahan baku dapat meningkat sehingga dapat menggeser harga normal roti O, serta banyaknya pesaing dengan produk yang serupa. Kendala dan solusi pada usaha bisnis roti O. Yang pertama adalah masa simpan roti yang sebentar. Roti memiliki masa simpan yang sebentar. Lewat dari 4 hari, maka protein dari pati roti akan muncul, hingga dapat membuat roti menjadi bulukan atau berjamur. Oleh karena itu, perusahaan roti O harus membuat kemasan yang kedap udara atau memberikan himbauan kepada pelanggan untuk menyimpan roti di chiller agar masa simpan roti dapat bertahan dengan lama. Yang kedua adalah susah berkembang karena kurangnya inovasi pada produk. Kelemahan usaha roti lainnya yaitu susah berkembang karena kurangnya inovasi pada produk. Inovasi produk sangat penting bagi kelangsungan suatu bisnis. Tujuannya supaya masyarakat tidak cepat bosan dengan varian yang sudah ada. Tidak semua usaha roti menjual produknya bermacam-macam jenis. Namun, sebagian lagi hanya menjual 1 atau 2 jenis varian saja. Jenis-jenis roti memang cukup banyak. Namun, apabila hanya menjual 1 jenis produk, cara mengatasi kelemahan tersebut sebaiknya inovasikan dengan berbagai cara, yaitu dengan menambah varian rasa atau tambahan topping. Lakukan riset mengenai roti seperti apa yang sangat disukai oleh banyak orang. Banyak berbagai inovasi dapat dilakukan. Jadi sebaiknya menyesuaikan dengan kemauan rata-rata konsumen. Oleh karena itu, selalu terimalah usulan atau saran dari mereka dengan baik supaya dapat tetap bertahan pada. Yang ketiga adalah ketersediaan alat cukup terbatas. Peralatan untuk membuat roti khususnya rumahan biasanya cukup terbatas, sehingga apabila harus membuat roti dalam skala besar tentu rasanya agak kesusahan. Apalagi jika sumber daya manusia yang ada tidak terlalu banyak, proses produksi berjalan menjadi lambat.
Berbeda dengan usaha roti skala industri, mereka sudah menggunakan berbagai peralatan canggih, misalnya mesin pengaduk dan pencetak otomatis, supaya proses produksi jadi lebih cepat dan hemat waktu. Sehingga cara mengatasinya yaitu dengan tetap mempertahankan kualitas sebaik mungkin dan meningkatkan pelayanannya. Apabila memiliki modal lebih banyak, Anda bisa menabung untuk membeli mesin pengaduk adonan otomatis maupun peralatan lainnya agar proses produksi jadi lebih cepat. Banyaknya jumlah pesaing. Seperti yang banyak kita ketahui, usaha roti sudah menjamur di mana-mana. Setiap daerah pasti memiliki setidaknya 1 atau 2 toko roti. Kelemahan usaha roti yaitu banyaknya jumlah pesaing. Apalagi jika banyak penjual produk serupa, tentu pesaingnya semakin ketat. Cara mengatasi kelemahan usaha roti akibat banyak pesaing ini, produsen harus mampu membuat suatu inovasi produk sekaligus mengunggulkan produk rotinya karena memiliki ciri khas tertentu. Cari kelemahan produk roti pesaing lainnya, perbaiki kelemahan tersebut untuk dijadikan sebagai keunggulan produk. Yang terakhir adalah manajemen kurang profesional. Manajemen kurang profesional menjadi kelemahan dari usaha roti. Sebagian para perintis usaha roti baru merasa kesulitan dalam hal manajemen sumber daya manusia, sehingga menimbulkan risiko sistem yang tidak profesional. Apabila kondisi tersebut terus berlanjut, maka produsen akan kesusahan menjalankan bisnis tersebut, lalu gulung tikar. Cara mengatasinya yaitu dengan memilih sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya karena berkaitan dengan kualitas produk sekaligus kepuasan pelanggan. Selain itu, belajarlah manajemen bisnis lebih baik dengan cara belajar dari orang yang lebih ahli maupun berdasarkan dari pengalaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.